manajemennya. Tadi di manajemen resiko sudah ada turunan Permenpan RB 5 2020. Nah, sebetulnya untuk apa? Ya, untuk mengawal apa yang kita sebut dengan istilah kalau di sini disebutnya sebagai proses untuk kegiatan di manajemen risiko itu nanti akan ada proses-prosesnya, ada pengukurannya, kemudian ada struktur dan budayanya. Nah, tentu manajemen risiko itu nanti tujuannya untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko, begitu ya. Nah, sehingga nanti apa saja nih prosesnya, nanti kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Dan rujukannya nanti selalu Bapak dan Ibu melihat ke manajemen risiko di Permenpan RB nomor 5 2020. Nah, sekarang apa yang dimerahkan, inilah yang saya sebut dari tadi sebagai pemenuhan ruang lingkup proses atau muatan yang harus dilaksanakan. Jadi, kalau ingin tadi contoh sebuah IPPD-nya mau menghasilkan tingkat kematangan di level 3, berarti yang pertama harus dilakukan adalah sudah melakukan proses identifikasi risiko, melakukan analisis risiko, melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu bisa kita lihat di dalam Permenpan RB 5 2020 itu akan ada kertas-kertas kerja. Ada form 1 sampai form 5. Nah, biasanya form 1 sampai 5 itu untuk mengawal pembuktian kegiatan, muatan atau proses yang dilakukan dari mulai identifikasi sampai tadi ada pemantauan dan evaluasi. Itu yang dimaksud. Nah, demikian juga misalnya untuk membangun, kalau contoh di sini ada istilah tadi budaya ya, untuk menghasilkan sebuah budaya, bahkan sudah ada unit-unit yang didefinitifkan sebagai komite, misalkan manajemen risiko, ada KMR-nya. Ada UPR-nya yang ditetapkan sebagai pengelola risiko yang ada di masing-masing IPPD dan ada unit kepatuhan. Nah, nanti siapa saja yang disebut KMR, UPR, dan UKR nanti kita lihat. Dan tools yang digunakan itu adalah yang ada di lampiran Permenpan RB nomor 5 2020. Ya. Nah, amanahnya ini ada dari pasal 46 di Perpres 95 dan diturunkan di Permenpan RB 5 2020. Nah, sekarang kita lihat. Inilah yang disebut sebagai proses umum manajemen risiko yang ada di Permenpan RB 5 2020, di mana kalau tadi KMR itu siapa, ini unsur pimpinan IPPD, karena di sini yang sisi strategik yang menetapkan misalnya risk registernya ditetapkan, pedomannya ditetapkan. Nah, kalau UKR itu siapa? UKR adalah inspektorat Bapak dan Ibu atau Wasnal kalau di beberapa pengawasan internal begitu ya, ITKO nyebutnya macam-macam nih, ada yang nyebut ITKO, inspektorat. Nah, intinya adalah ex officio dari unit kepatuhan yang ada di lingkungan IPPD begitu. Dan UPR adalah semua satker. Kalau di pemerintah daerah ya berarti semua perangkat daerah termasuk yang di Setda itu yang biro-biro begitu ya, itu adalah UPR Bapak Ibu. Dan di dalam proses umum manajemen risiko SPBE itu didefinisikan ada 16 kategori risiko, ada 7 area dampak risiko yang terkelompokkan menjadi risiko yang namanya perencanaan ya atau risiko strategik, kemudian ada risiko project atau risiko pengadaan dan ada risiko operasi begitu ya. Nah, posisinya kalau berdasarkan apa yang digambarkan di sini, prosesnya meliputi dari mulai penetapan konteks, kemudian ada penilaian risiko dari mulai mengidentifikasi, melakukan analisis, melakukan evaluasi, termasuk juga dilakukan komunikasi konsultasi, proses pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan review. Nah, seluruh area inilah yang harus sudah dilakukan kalau ingin Bapak dan Ibu di IPPD-nya memiliki tingkat kematangan dianggap sudah ada di level 3. Dengan syarat. Syaratnya berarti sudah ada di peta rencana dan sudah memiliki pedoman. Nah, kalau seluruh siklus ini sudah dilakukan minimalnya ada di satu perangkat daerah atau di satu satker, satu kedeputian, itu sudah bisa dianggap memenuhi. Dan harapannya itu yang harus tertular kepada satker lain, perangkat daerah lain untuk bisa mulai memenuhi tingkat kematangan level 4. Nah, karena nanti biasanya kalau untuk level 4 kan berarti harusnya
sudah dilakukan di seluruh unit kerjanya gitu. Nah, inilah 7 dan 16, 7 area dampak dan 16 kategori risiko. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal memilih pada saat melakukan identifikasi risiko, kira-kira risk register ini seperti apa. Nah, best practice-nya adalah bagaimana kita bisa melakukan kategori risiko dan menginventaris mana yang menjadi area dampak, itu dengan pengalaman teman-teman APIP yang ada di Inspektorat, yang ada di Wasnal, yang ada di ITKO gitu ya, bisa memulai mengidentifikasi dari risk register program yang selama ini mungkin sudah dilaksanakan. Jadi kalau melaksanakan ada audit program, nanti dilihat ini apakah ada hubungannya dengan area dampak reputasi, apakah ada hubungannya dengan finansial, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, dari mulai situ bisa dikembangkan Bapak Ibu. Jadi kenapa titik labuh di IPPD, Inspektorat harus juga melakukan pengawalan pelaksanaan dari manajemen risiko, karena ini adalah bagian dari amanat SPIP juga Bapak dan Ibu. Dan SPIP sudah cukup lama begitu ya diamanatkan untuk dilakukan. Nah, tingkat kematangannya, jadi tadi sudah cukup banyak disinggung, polanya sama, berulang untuk 8 area manajemen. Yang pertama tentu kita bisa melihat di sini kalau dilaksanakan tanpa program, itu udah pasti levelnya 1. Dilaksanakan dengan basis sudah ada tertuang di peta rencana, ini dapat 2. Meskipun belum mengacu kepada pedoman pelaksanaannya ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di peta rencana, ya mohon maaf Bapak Ibu, ini berulang kali muncul pertanyaan begitu ya, kok ini bisa nilainya 1 semua ya, karena mungkin bisa jadi tidak ada di dalam peta rencana begitu. Meskipun evidennya Bapak dan Ibu sudah mengupayakan untuk diunggah dengan sangat lengkap begitu ya, tapi karena persyaratannya dinyatakan harus ada tertuang di peta rencana, itu yang harus diupayakan untuk betul-betul menjadi komitmen dari tim koordinasi SPBE IPPD bahwa di dalam peta rencana ada 7 muatan. Salah satu muatan yang harus ada adalah amanat menjalankan 8 area manajemen. Nah, kalau sudah ada di peta rencana, sudah dilaksanakan meskipun tadi belum mengacu pedoman, kalau ingin 3 ya tadi berarti dibuatkan pedomannya untuk bisa mengguidance begitu ya pelaksanaannya dan diterapkan pada seluruh pemenuhannya. Nah, pemenuhan yang dimaksud adalah ruang lingkupnya Bapak Ibu. Ruang lingkup yang mana? Yang tadi proses. Dari mulai identifikasi ya sampai tadi melakukan pelaporan, nah itulah siklusnya. Dan ini sudah dicontohkan di sini. Nanti bukti dukungnya apa? Kalau di SPBE untuk Manris itu kan ada form 1 namanya yang disebut dengan fakta integritas. Nanti ada yang kedua form untuk identifikasi resiko dalam bentuk konteks resikonya begitu ya. Kemudian nanti ada 3 kalau sesuai dengan fase yang tadi disebutkan di sini ada form 1 ya, kemudian ada form 2 itu penetapan konteks, form 3 itu penilaian, form 4 itu penanganan, dan yang terakhir laporan ya, form 5 itu laporan. Jadi kalau ditanya seperti apa cara menginventaris begitu pelaksanaannya, ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti itu yang harus dilakukan. Dan baru nanti kalau sudah siklusnya dalam 1 tahun atau tadi per 6 bulan manajemen risiko yang dikawal oleh teman-teman di Inspektorat, ITKO atau Wasnal bareng dengan teman-teman di unit pengelola TIK misalnya di Pusdatin atau di Diskominfo. Nah, tentu ini yang harus dilakukan kegiatan review dan secara berkala sebaiknya dilakukan. Jadi tadi satuannya boleh dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan atau per tahun sekurang-kurangnya. Dan kalau itu disertai dengan evidence bahwa sudah dilakukan review, nanti biasanya akan ada istilah risk residual, ya, resiko-resiko yang tersisa yang memang harus ditangani karena belum tuntas nih resikonya. Dan yang menarik adalah kalau berbicara resiko di SPBE yang agak membedakan dengan resiko-resiko sebelumnya mungkin yang dikelola oleh Inspektorat, itu adanya hadir resiko positif Bapak Ibu. Jadi resiko itu tidak hanya resiko yang negatif, tetapi ada resiko-resiko positif yang berpeluang mendorong percepatan atau keberhasilan program-program SPBE. Nah, itu yang harus dicermati. Jadi kalau misalnya lengkap, sesungguhnya di dalam pelaksanaannya itu sudah
mengandung unsur resiko positif dan resiko negatif begitu. Dan terakhir untuk level 5 tentu ini yang harus ditunjukkan kalau ini sudah menjadi siklus yang berkelanjutan. Nah, kalau dalam istilah kegiatan manajemen risiko ini sudah menjadi budaya sadar risiko. Nah, kalau yang sudah praktek baik cukup melaksanakan bagus di manajemen risiko seperti di Kementerian Keuangan ini sudah menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkelanjutan. Nah, itu mungkin yang pertama. Dan seperti apa harusnya, misalnya ini contoh ilustrasi ya Bapak Ibu ya, memasukkan rencana aksi manajemen risiko di dalam peta rencana. Nah, Bapak dan Ibu bisa memasukkan contoh kegiatan program kerjanya seperti ini misalkan. Kan tadi sudah ada ya, harus ada menetapkan konteks. Nah, penetapan konteks itu kegiatannya tahun berapa, di sini PIC-nya siapa, nanti rencana kegiatannya apa, misalnya akan ada FGD, akan ada diskusi, akan ada seminar, workshop, ya silahkan. Ini adalah contoh pakem bagaimana di peta rencana SPBE yang ditetapkan IPPD pada saat kita mendefinisikan ada kegiatan untuk menjalankan amanat manajemen risiko SPBE. Nah, ini yang bisa dilihat sebagai rencana aksi begitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau tadi saya menyebut ada formulir 2. Nah, 2 itu ada 2.1 sampai 2.10. Nah, ini contoh yang dicuplik adalah 2.8. Pada saat misalnya menetapkan kriteria dampak risiko misalnya. Ini contohnya. Tadi ada layanan organisasi. Nah, ini ada yang positif dan negatif. Tadi yang saya sebutkan begitu ya. Kemudian level dampaknya, matriksnya kebetulan dikalikan 5 kali 5. Jadi saya melihat kemarin ada beberapa yang masih menggunakan matriks 3 kali 3 gitu ya. Kalau sesuai dengan apa yang ada di Permenpan RB 5 2020, matriksnya sudah 5 kali 5 Bapak Ibu. Ya. Baik, itu yang pertama di manajemen risiko. Nah, yang kedua ini manajemen keamanan informasi yang tadi sudah disampaikan turunannya di PRBSSN nomor 4 2021, di mana di sini disebutkan bahwa harus melakukan apa di manajemen keamanan informasi SPBE itu, harus melakukan tadi ruang lingkupnya itu ada penetapan ruang lingkup dari apa yang dikerjakan, ada penetapan penanggung jawab, ada perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, inilah yang dimaksud dengan muatan, apa yang harus dilakukan dalam konteks menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan PRBSSN nomor 4. Dan inilah yang menjadi kelanjutan dari kegiatan manajemen risiko, Bapak Ibu. Jadi manajemen keamanan informasi itu berbasis risiko. Karena di sini disebutkan, manajemen keamanan informasi itu memiliki tujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko yang berhubungan dengan keamanan informasi. Nah, terutama apa? Salah satu yang paling krusial kan data dan informasi begitu ya, Bapak Ibu ya. Selain itu ada lagi aplikasi, ada juga yang namanya infrastruktur. Makanya nanti akan sangat terkait tuh apa yang sudah diidentifikasi dari manajemen risiko tadi. Nah, inilah yang saya warnakan dengan warna merah yang disebut dengan proses manajemen keamanan informasi SPBE, mulai dari penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, kemudian evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau dihubungkan, di sini ada istilah CIA, biasanya confidentiality, jadi untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keutuhan, integrity, kemudian menjaga ketersediaan atau availability, dan keaslian dan kenirsangkalan atau non-repudiation. Nah, apa saja yang menjadi objeknya? Ada data dan informasi, infrastruktur, dan aplikasi. Makanya di audit akan hadir audit infrastruktur, audit aplikasi, itulah yang diamankan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti harapannya kalau apa yang menjadi amanat PRBSSN nomor 4 2021 pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE kalau betul-betul dilaksanakan itu tentu harusnya bisa mengawal lah setidak-tidaknya usaha preventif untuk pengamanan informasi SPBE dapat dilakukan. Nah, jadi
Kalau tata kelola keamanan SPBE itu digambarkan dalam sebuah skematik diagram, itu akan ada keputusan kebijakan keamanan ya Bapak Ibu. Kemudian akan ada istilah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya bagaimana. Kemudian ditentukan penerapan standar keamanannya. Nah, itulah istilahnya tadi kalau berbicara di manajemen keamanan ada PDCA atau Plan, Do, Check, Action, atau Plan, Build, Run, dan Monitor. Kalau istilah di ISAKA ya, di tata kelola IT itu menyebutnya di COBIT itu PBRM begitu ya. Kemudian dilaksanakan untuk uji kelaikan keamanan, baik dari standar keamanan aplikasi dan standarnya di infrastruktur. Nah, itulah yang hadir di PRBSS nomor 4. Jadi contoh Bapak Ibu kalau dicermati betul di dalam bab 3 PRBSSN itu di situ sudah ada misalnya kalau di aplikasi. Bapak dan Ibu misalnya akan mengembangkan aplikasi web atau aplikasi mobile. Nah, di situ standar teknisnya itu sudah ada. Harus bagaimana pemenuhannya sebagai checklist apa saja itu sudah disiapkan. Dan untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh penerapan standar dan manajemen yang sudah dilaksanakan, dilakukanlah audit di fase akhir. Makanya di indikator domain manajemen itu diakhiri dengan audit untuk mengawal apakah kepatuhan terhadap standar itu dilaksanakan atau tidak. Dan inilah kalau ditanya apa saja sih kegiatan yang berhubungan dari mulai perencanaan, penetapan penanggung jawab, penetapan ruang lingkup. Nah, untuk memenuhi nilai 3, berarti seluruh yang warna-warni rangkaian proses manajemen keamanan inilah yang harus dipenuhi. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu, di perencanaan. Oh, berarti kami kalau dianggap sudah melaksanakan kegiatan perencanaan, berarti sudah ada program kerjanya apa saja. Berarti di sini harus ada program kerja yang disusun berdasarkan kategori resiko. Sudah ada target realisasinya seperti apa? Artinya sudah dilaksanakan, bukan hanya merencanakan tetapi sudah direncanakan, ada target-target yang jelas dan nanti tentu akan dieksekusi begitu ya. Karena ini fasenya kan perencanaan. Berarti akan kapan, siapa, butuh sumber daya apa dan targetnya bagaimana. Kemudian kalau berbicara programnya apa saja, nah ini Bapak Ibu, jadi kalau menjadi checklist Bapak dan Ibu untuk pembuktian kegiatan perencanaan itu, ada nggak kegiatan edukasi kesadaran untuk keamanan? Ada nggak penilaian kerentanan dengan ITSA misalnya atau Pentest begitu ya? Nah ini direncanakan dulu, jadi tidak tiba-tiba, tapi ada perencanaannya. Ada nggak peningkatan keamanan, misalnya bug fixing, ya kalau di aplikasi, atau peningkatan keamanan itu misalnya secara fisik, pemasangan CCTV, ya, atau pemasangan door lock dan sebagainya itu kalau secara pengamanan fisik. Menghadirkan APAR begitu ya di tempat-tempat yang kemungkinan bisa terjadi yang namanya apa kebakaran dan seterusnya. Kemudian penanganan insiden keamanan dan audit. Nah, ini di fase perencanaan Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat cermati begitu ya. Penanggung jawab berarti sudah ada definitif orang yang ditetapkan begitu. Siapa tim pelaksana teknisnya? Biasanya kan ada di tim sandi kami begitu ya atau di Pusdatin yang memang bertanggung jawab di area keamanan. Nah, ini tergantung dari OTK masing-masing begitu ya, ada di mana gitu. Kemudian ruang lingkupnya apa saja? Nah, inilah yang menjadi objek yang harus diamankan Bapak dan Ibu. Jadi proses penetapan ruang lingkup itu kita harus bisa memberikan bukti dukung bahwa kita sudah ada upaya untuk mengamankan data, ada upaya untuk mengamankan di ruang lingkup aplikasi, ada di aset, dan ada di kebijakan. Nah, ini poinnya. Jadi kalau ditanya apa sih yang harus diamankan, ya 4 hal ini, begitu ya. Kemudian kalau operational, ya dukungan operasi, berarti ada nggak orang-orang yang memang setiap waktu itu sebagai sandiman, misalnya kalau di Dinas Kominfo kan ada bidang statistik ya, melakukan penyandian begitu. Kemudian ada kalau sudah lebih jauh nih, sudah ada yang tim respon cepat, ada CSERT. Nah itu berarti untuk mendukung pengoperasian manakala terjadi insiden, ada problem begitu ya, harus menghadirkan tim quick response begitu, itulah CSERT berperan di situ. Termasuk dukungan terhadap anggaran. Makanya tadi ada di peta rencana menjadi sebuah kunci begitu ya. Kemudian ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini sebagai bentuk dari
upaya melakukan continuous improvement. Jadi karena manajemen itu ada proses monitoring dan evaluasi, otomatis evaluasi kinerja menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.